Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jumpa kembali ya di channel kami Cermin Anak Soleh. Dan pada kesempatan ini kita lanjutkan ya kaitannya dengan etika pergaulan di dalam masyarakat ataupun di dalam kita berteman ya. Lalu Pak, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu ala amri watin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kemudian selawat dan salam juga enggak lupa kami aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin sedikit sudah sampai pada berdiskusi ataupun bermusyawarah di dalam suatu masyarakat ya. Jadi dalam suatu masyarakat itu jalan terbaik untuk mencari solusi ataupun permasalahan itu dengan musyawarah ataupun mencari alternatif terbaik dalam memecahkan suatu problem ataupun masalah. Jadi setiap masalah itu sebenarnya ada jalan keluarnya ya. Nah, pada peserta musyawarah itu diberi kesempatan, pada siapapun diberi kesempatan untuk mengungkapkan isi hati ataupun mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya tentang penyelesaian permasalahan itu ya. Kita sampaikan kepada peserta musyawarah. Nah, akhirnya kita tanggapi, dan dari tanggapan-tanggapan tersebut ya kita hargai, kemudian kita pilih mana yang pendapat paling banyak ya, paling baik ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau sudah memang sepakat ya, tentunya di dalam pelaksanaan musyawarah tersebut, maksudnya realisasi dalam tidak lanjut musyawarah tersebut, tentunya juga ada dukungan dan kerjasama yang baik. Walaupun semula dia tidak berpendapat hal yang disepakati itu, tapi karena sudah menjadi kesepakatan ya tentunya kita tidak boleh memboikot ya. Kita harus dukung hasil daripada musyawarah tersebut ya. Karena demi untuk mencapai suatu sukses itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik. Insya Allah dengan koordinasi dan kerjasama yang baik ya, segala permasalahan yang ada di masyarakat tersebut akan dapat diselesaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang damai, dengan cara yang adil, dan insya Allah tentunya dengan cara yang jujur dan santun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang terjadi hal-hal yang tidak berkenan ya. Di waktu musyawarah mereka nggak berani untuk mengubahkan suatu pendapat, tapi setelah diambil suatu keputusan ya, dia tidak mau ya, menerima keputusan tersebut. Kadang terjadi hal yang demikian. Ini merupakan hal yang keliru. Jadi apapun yang terjadi ya kita dukung, kita junjung tinggi hasil daripada musyawarah itu ya. Di waktu musyawarah kadang terjadi perdebatan yang luar biasa, tapi setelah selesai musyawarah jangan sampai berujung istilahnya berkepanjangan, akhirnya terjadi permusuhan. Itu jangan sampai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pergaulan sehari-hari ya,
itu dalam al-Islam mengajarkan keras, dilarang melakukan hubungan intim ya, layaknya seorang yang sudah berumah tangga ataupun yang sudah berkeluarga. Jadi dalam pergaulan ya, dalam berteman ya, itu tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar batas ya, umumnya, maksudnya sampai sejauh melakukan hubungan yang tidak sewajarnya, jangan, tidak boleh ya, dilarang. Karena dikatakan di dalam al-Islam itu zina mata melihat ya, zina hidung mencium, dan zina tangan itu berpegangan. Nah, kalau zina yang secara keseluruhan yaitu hubungan intim yang dilakukan di luar nikah. Jadi jangan sampai ya, melakukan suatu perbuatan-perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang dilarang di dalam norma apapun, baik norma hukum, norma susila, norma estetika, etika ya, norma sopanan, dan terlebih norma agama ya. Jadi dilarang. Nah, tentunya kita harus berhati-hati, karena kalau kebiasaan kita melanggar larangan-larangan tersebut, akhirnya kita akan jatuh martabat kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jatuh martabat kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa karena akibat larangan-larangan yang sudah dilaksanakan ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun toh terjadi istilahnya itu pandang memandang yang kurang berkenan ya, itu segera alihkan pandangan sehingga tidak mengabaikan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ada istilah pandangan pertama itu nikmat, pandangan kedua itu laknat. Jadi jangan kalian teruskan pandangan-pandangan yang mungkin ya bisa mengakibatkan timbulnya birahi dari kedua belah pihak ya, khususnya yang berlainan jenis ya. Jadi etika pergaulan seorang muslim ya, maupun seorang yang beriman bertakwa tentunya harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam Al-Hadis ya. Jadi kalau hadis mengatakan ya, alihkan pandangan ya, kalau mungkin terjadi hal-hal yang kurang pas ya, kalau kita teruskan seperti dikatakan tadi, pandangan pertama adalah nikmat, pandangan kedua adalah laknat. Maksudnya di sini kalau memandang hal-hal yang tentunya hal yang sifatnya aurat ya, tidak baik ya. Aurat itu yang tidak pantas untuk dilihat ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nih kalaupun toh terjadi istilahnya itu sudah pinang meminang di dalam akan berumah tangga ya, itu sebelum ijab kabul di hadapan penghulu ataupun orang tua wanita tersebut sudah mengesahkan ataupun mengikhlaskan ya, menikahkan ya kepada pihak laki-laki ya, tentunya harus pandai-pandai jaga jarak ya, jaga jarak ya. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Karena apa ya, kalaupun toh sementara kalau udah istilahnya itu pinang meminang udah sekian persen itu tidak ada ya. Pokoknya sebelum sah menjadi suami istri ya, itu di dalam al-Islam tidak boleh sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya bertentangan kepada agama ya. Dalam berbicara juga ya,
dalam berbicara juga tentunya kita harus bisa menjaga lisan kita ya. Jadi dalam berteman kita harus menjaga lisan kita. Kenapa ya? Karena betapa pentingnya lisan itu ya. Dikatakan selamat atau tidaknya manusia itu sangat dipengaruhi oleh lisannya masing-masing ya. Sangat dipengaruhi oleh pembicaraannya ya. Dikatakan juga lidah itu sangat tajam ya, tajamnya melebihi dari pedang ya. Jadi kalau kita bicara tentunya jangan sampai membuat orang lain menjadi emosi ataupun tersinggung. Tentunya kita harus pandai-pandai di dalam memilih tata bahasa maupun kata-kata yang akan kita sampaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kalau terjadi sakit hati itu akan sembuhnya lama ya. Sakit hati itu sembuhnya lama. Tapi kalau kita berhati-hati tentunya mudah-mudahan ya orang lain tidak akan tersinggung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya ini di dalam suatu perjalanan ya. Dalam suatu perjalanan ataupun di mana kita ketemu orang baru ya. Ini enggak ada salahnya ya, karena kita sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah ya untuk agar saling kenal mengenal. Enggak ada salahnya ya kita anggap ya semua manusia hakikatnya berkeinginan mempunyai teman yang banyak ya. Ingin teman yang banyak. Nah, kaitannya dengan teknis untuk dapat mempunyai teman yang banyak itu tentunya dengan salah satu caranya ta'aruf ataupun kenalan ya. Tentunya kita ingat supaya perkenalan itu langgeng ya. Tentunya kita ingat ya bahwa kita semua manusia tidak boleh ya saling merendahkan, saling menghina, saling mengejek ya, saling bermusuhan. Sebenarnya tidak boleh ya. Walaupun toh kenyataan terjadi ya, seringkali terjadi saling merendahkan, saling menghina, saling mengejek ya, saling bersujud, tapi hakikatnya itu dilarang di dalam agama. Kita nggak boleh saling bermusuhan ya, tidak boleh ya. Bahkan ya, kita diupayakan kalau bisa tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan ya. Jangan sampai terjadi tolong menolong dalam hal kejahatan ya. Nah, apabila kita mau berkenalan ya kepada seorang yang mungkin seseorang itu tidak sudi, tidak mau berkenalan dengan kita, ya nggak apa-apa ya. Jangan paksakan orang supaya mereka harus kenal dengan kita, jangan ya, jangan. Tapi kita harus selalu mawas diri ya. Kira-kira orang yang tidak diajak untuk berkenalan itu mau tidak. Kalau memang tidak mau ya tidak masalah ya. Jangan sampai gara-gara kita akhirnya seseorang tersebut ya menjadi gelisah ya, menjadi bingung ya, bahkan bisa jadi menjadi takut. Dan juga tentunya kalau berkenalan kita nggak usah istilahnya itu pilih-pilih ya, yang jelas semua orang ya kita anggap sama hakikatnya ya. Kita nggak ada kelebihan sesuatu apapun kecuali iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Hakikatnya semua itu sama, manusia itu sama ya. Yang membedakan kita adalah keimanan dan
ketakwaan kita masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah sabda ya yang patut kita perhatikan ya, kaitannya dengan pergaulan. Jaga kehormatanmu, pejamkan mata jika ya, nafsu birahimu datang, dan tahan tangan. Ya, ingat ya, hal tersebut itu adalah hadis riwayat Ahmad. Ya. Jadi kalaupun toh mungkin terjadi hal-hal yang seperti dikatakan tadi ya, maka kita jaga kehormatanmu, pejamkan mata jika nafsu birahimu datang, dan tahan tanganmu. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Mudah-mudahan ya, hadis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari sama-sama kita camkan ya apa-apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan ajaran-ajaran ya, yang sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam Al-Quran dan hadis, dan tentunya sesuai dengan contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Saya tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.